pembahasan yang disebutkan ilmu dan juga firman Allah, kemudian juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana niat kita apabila duduk di majelis-majelis ilmu tersebut, atau apa saja niat yang bisa kita niatkan, yang tentu saja sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan pahala dan ganjaran sesuai dengan niatnya. Jadi apabila kita duduk di majelis ilmu lalu niat kita itu banyak, dalam artian banyak niatan yang kita niatkan, yang tentu saja porosnya adalah untuk lillahi ta'ala, untuk Allah. Tapi ada niat-niat cabang yang kalau kita niatkan ketika kita duduk di pengajian, ketika kita duduk di majelis ilmu, maka pahala kita akan semakin besar. Artinya pada saat duduk di majelis ilmu, duduk di pengajian, jangan sampai kita cuma sekedar duduk saja, tapi ada niat yang harus kita niatkan. Yang semakin banyak niat yang kita niatkan, semakin tahu kita keutamaan dari niat-niat tersebut, maka akan semakin besar pahala yang didapatkan. Jadi bukan cuma sekedar dapat ilmu, enggak, tapi juga dapat banyak sekali pahala yang Allah akan berikan. Misal kalau pian duduk setengah jam saja di majelis ilmu, maka apa saja niat-niat tersebut yang termasuk dari niat-niat baik, yang semuanya tentu saja karena Allah, tapi kalau pian niatkan tambah niat-niat cabang ini, maka akan banyak sekali pahala yang bisa pian dapatkan. Di antara niat yang seharusnya kita hadirkan pada saat kita duduk di majelis ilmu, yang pertama adalah niat pada saat pian duduk nih di majelis ilmu. Niat agar supaya dengan pian duduk di majelis ilmu itu, pian supaya gampang dan mudah masuk ke dalam surga. Ulun ulangi, niat yang pertama pada saat pian duduk di majelis ilmu atau sebelum pian duduk di majelis ilmu, maka niatkan dengan duduknya pian di majelis ilmu ini supaya pian mudah masuk ke dalam surga. Dari mana kita meniatkan niat ini? Ini kita bisa ketahui dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meniti jalan atau berjalan di jalan para penuntut ilmu. Jadi jalan hidupnya itu duduk di pengajian, kemudian menuntut ilmu, ada pengajian yang selalu dia hadiri, ada majlis yang selalu dia duduk di sana, sabar di dalam duduk mendengarkan ustadznya berpandir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mudahkan orang tersebut untuk masuk ke dalam surga. Jadi bisa kita katakan bahwa ngaran duduk di majelis ilmu ini adalah jalan pintas pian masuk ke dalam surga, jalan yang paling nyaman masuk ke dalam surga. Makanya bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan, Allah gampangkan untuk orang tersebut masuk ke dalam surga. Maka bila pian duduk di majelis ilmu, niatkan mudahan masuk ke dalam hadis Nabi ini. Mudahan masuk ke dalam hadis Nabi yang orang yang duduk di majelis ilmu menuntut ilmu lillahi ta'ala karena Allah, dengan niatan juga supaya gampang dan mudah masuk ke dalam surga. Sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan, Allah akan gampangkan, mulus jalannya menuju kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi jangan kada ingat berniat supaya masuk ke dalam hadis Nabi, Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Ini yang pertama. Bila duduk di majelis ilmu, hadirkan niat ini. Yang kedua, di antara yang termasuk dari niat yang seharusnya kita hadirkan pada saat kita duduk di majelis ilmu adalah niat untuk supaya kita ditinggikan derajat oleh Allah. Ulun ulangi, niat duduk di majelis ilmu selain niat yang tadi juga niat supaya Allah meninggikan derajat kita di
dunia dan di akhirat, khususnya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu tentu saja kadar keilmuan orang itu berbeda-beda. Tergantung dari bagaimana dia menuntut ilmu. Bilanya inya rajin di majelis ilmu, sabar mendengarkan majelis ilmu, maka berarti semakin banyak nang didengar. Maka semakin banyak ilmu seseorang, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, maka pada saat duduk di majelis ilmu, jangan kada ingat supaya berniat agar supaya derajat itu semakin tinggi di sisi Allah. Kalau derajat kita di dunia di sisi orang yang kita cintai semakin tinggi, kita semakin senang. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan derajat di sisi Allah, maka seharusnya kita lebih senang dan seharusnya lebih pantas untuk kita cari. Berhimat baik. Kalau misal ada nang di kantor, ada nang di gawian, itu biasanya berhimat mencari muka lawan atasan. Berhimat supaya kawan naik pangkat. Apakah digawi? Bahkan terkadang kada jarang nang digawi itu sesuatu nang kada boleh, asalkan bos senang. Ini kalau urusan dunia. Kalau urusannya sudah dengan Allah, maka jangan sampai lebih ringan daripada urusan dunia. Kalau sudah urusannya dengan Allah, maka berusaha untuk mencari derajat yang paling tinggi. Cukup sudah melakukan nang kira-kira nang ala kadarnya aja beribadah tuh, jangan tepati rajin. Jangan. Cari nang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, di antara cara kita supaya derajat itu tinggi di sisi Allah, dengan meniatkan pada saat duduk di majelis ilmu, ulun hendak supaya derajat ulun tinggi di sisi Allah. Napa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ini adalah keutamaan juga sekaligus bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Maka bila pian duduk di majelis ilmu, jangan kada ingat supaya meniatkan supaya derajat itu semakin tinggi di sisi Allah. Ini yang kedua. Jadi niat yang pertama tadi apa, Pak? Supaya apa? Yang pertama, supaya mudah masuk surga. Duduk di majelis ilmu, ya Allah, ulun duduk di majelis ilmu, ya Allah, mudahkan ulun masuk surga. Dan itu yang dijanjikan oleh Nabi. Yang kedua, ya Allah, ulun duduk di majelis ilmu, ulun hendak tinggi derajat di sisi pian, ya Allah. Duduk di majelis ilmu, bismillah, Allah akan berikan ilmu kepada kita. Yang ketiga, di antara niat yang harusnya kita hadirkan pada saat kita duduk di majelis ilmu adalah supaya kita termasuk ke dalam orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat duduk di majelis ilmu. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu tuh, Pak, hidupnya itu akan diberikan cahaya dan diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah. Di antaranya cahaya ilmu itu adalah tahu mana nang baik, mana nang buruk. Tahu mana nang bujur, mana nang salah. Karena orang nang kada berilmu akan besar kemungkinan inya taranjah sesuatu nang kada bujur. Hendak beribadah kepada Allah tapi kada berilmu, ini bahaya. Seperti orang-orang Nasrani. Maka di dalam surah Al-Fatihah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub adalah orang-orang Yahudi yang berilmu tapi kada beramal. Ini salah juga. Ada orang-orang Nasrani yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fatihah tersebut adalah orang-orang yang tidak berilmu tapi bersemangat beramal. Ini bahaya, Pak. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala meminta perlindungan agar jangan sampai kayak mereka. Maka orang yang berilmu adalah orang yang memiliki cahaya. Jadi duduk pian di majelis ilmu supaya niatnya diantaranya adalah diberikan oleh Allah cahaya dan petunjuk. Dan cahaya itu bisa artinya hidupnya diterangi oleh Allah,
hidupnya diberikan petunjuk, dimudahkan segala urusan, khususnya yang berkaitan dengan perkara akhirat, plus juga dalam perkara dunia. Dari mana kita tahu? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an." Allah akan menerangi, memberikan cahaya kepada seseorang, sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'. Orang yang mendengar hadis dari kami, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang mendengar ilmu, baik itu firman Allah ataupun juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia dengar, dia simpan, lalu dia amalkan, lalu kemudian plus dia ajarkan kepada orang lain. Barang apa yang mengajarkan itu ke siapakah? Ke anak pian kah, ke bini pian, ke ading pian, ke kakak pian kah? Sekali barang pian melajarkan. Tahulah, di majelis ilmu tuh, bila duduk di majelis ilmu, Allah akan mudahkan masuk ke dalam surga. Hadisnya adalah sabda Nabi, barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Cukup dapat dah pian hadis tadi, bahwasanya barang siapa yang mendengarkan dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyimpannya, kemudian menyampaikannya, barangnya keseikung kah? Disampaikan, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya. Nah, niatkan ini Pak, supaya kita ini hidup ini bercahaya. Ya, supaya hidup ini bercahaya. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara niat yang harusnya kita hadirkan pada saat kita duduk di majelis ilmu adalah niat supaya kita ini termasuk dari orang-orang yang takut kepada Allah. Karena orang yang berilmu, orang yang duduk di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan diberikan rasa takut kepada Allah. Kita ni kadang-kadang bala tahu pada nang dilakukan itu atau nang pacang digawi itu salah, tahu pada nang hendak digawi ini salah nih, tapi kita kok meninggalkannya. Nah, ini disebut dengan tidak adanya atau kurangnya rasa takut kepada Allah. Tahu nang digawi ini bakal salah nih, tahu mencuntan itu salah, tapi ada bapak gin dah, ambil gin dulu dah, karena gampang aja minta maaf lawan orangnya, atau kayak apa. Yang jelas, yang namanya seseorang yang duduk di majelis ilmu, maka harusnya dia meniatkan supaya dia duduk di majelis ilmu itu semakin takut kepada Allah. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang ke-28. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa adalah orang-orang yang berilmu. Nah, jadi bilanya orang itu semakin berilmu, semakin takut lawan Allah. Maka takut, takwa inilah yang ujar Allah Subhanahu wa taala, khairuz zadit taqwa. Sebaik-baiknya bekal gesan hari akhirat tuh nah takut, bertakwa kepada Allah. Jadi hendak bermaksiat itu takut, hendak meninggalkan kewajiban itu takut. Maka orang-orang yang takwa, yang khasyah inilah yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila duduk di majelis ilmu, jangan kada ingat berniat supaya ya Allah, ulun masih banyak dosa, ulun masih banyak maksiat, nang kada kawa ulun tinggalkan sampai hari ini ya Allah. Maka dengan duduknya ulun di majelis ilmu ni ya Allah, berikan khasyah, berikan rasa takut kepada ulun ya Allah, sehingga ulun bisa meninggalkan segala apa yang dilarang oleh pian ya Allah. Cobai aja pian baik. Dan orang yang takut itu, para ulama membagi menjadi 3. Orang nang takutan kepada Allah itu para ulama membagi menjadi 3. 1, kamilul khasyah. Orang yang ketakutannya kepada Allah itu sempurna, atau orang yang ketakutannya kepada Allah itu adalah hampir sempurna. Ini tanda-tandanya adalah orang tersebut takut meninggalkan kewajiban sehingga dia kerjakan kewajibannya. Jadi kada ada lagi nangarannya sembahyang belang kambingan tuh, kada ada lagi Pak. Kada ada lagi nangarannya puasa tuh, kadang-kadang puasa, kadang-kadang kada. Kada ada lagi nangarannya duit zakat itu ditahan, kada ada lagi.
Bila sudah sampai waktunya, sampai nisab, sampai haulnya, keluarkan. Biar banyak Umar rungkang duit ya. Banyak benar mengeluarkan zakat nih, kada apa-apa. Ngarannya zakat itu Pak kalau pian mengetahui disebut dengan an-nama. An-nama itu artinya adalah berkembang kalau secara bahasanya. Jadi orang mengeluarkan zakat itu duitnya berkembang. Kada ada Pak orang mengeluarkan zakat itu jatuh miskin. Ada. Takut nih jabain orang-orang sugih dan mengeluarkan zakat tuh. Ada nang jatuh miskin, dak hartanya bertambah. Hartanya akan bertambah. Baik. Jadi yang pertama tadi adalah diantara tandanya orang yang kamilul khasyah, orang yang sempurna ketakutannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diantara tandanya adalah takut meninggalkan kewajiban, kemudian takut melanggar yang dilarang oleh Allah. Jadi semakin orang itu takut kepada Allah, maka semakin takut dia mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang ketiga, nah ini pembedanya. Jadi dia bukan cuma sekadar melakukan kewajiban, meninggalkan yang buruk, enggak, tapi saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia juga tidak kalau bahasa kita itu tidak mencukupkan diri hanya dengan perkara yang wajib, enggak. Dia sadar dia banyak kekurangan. Banyak lagi kekurangan dalam sholat. Kadang-kadang sholat memikirkan A, memikirkan B. Kadang-kadang puasa kita masih banyak misalnya memandirakan aib orang. Sadar dia bahwa banyak dia masih kekurangannya, maka dia juga kerjakan perkara-perkara yang sunnah khususnya untuk menambal nang kekurangan dari nang wajib. Sholat wajib 5 waktu diiringi dengan rawatib. Nah ini tanda orang nang bujur-bujur takut lawan Allah. Karena orang itu sadar bahwasanya banyak lagi kekurangan di perkara yang wajibnya, sehingga dengan perkara yang sunnah tersebut ditambal perkara yang wajib. Ini yang pertama, orang yang bujur-bujur takut tenan Allah biasanya orang kada meninggalkan perkara yang sunnah. Kemudian yang kedua adalah orang yang takut tenan Allah tapi sedang-sedang aja Pak. Artinya ini tingkatan paling tengah. Nah ini orangnya menggawi nang wajib, meninggalkan nang dilarang. Ini batasannya nang sunnah kada pati digawinya. Berarti ini tengah-tengah aja. Yang ketiga adalah naqisul khasyah. Orang nang kurang rasa takutnya kepada Allah. Naqisul khauf, orang yang takutannya itu kadang-kadang ada, kadang-kadang takutannya itu dikalahkan oleh hawa nafsunya. Nah, ini nang kadang-kadang melanggar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, kadang-kadang yang wajib ditinggalkan. Nah ini Pak, tanda-tandanya orang yang kurang rasa takutnya. Maka diantara solusinya adalah duduk di majelis ilmu dengan berniat supaya rasa takut itu ada, supaya rasa takut itu semakin tinggi. Bisa dimengerti di sini Pak? Baik. Jadi ini niat yang berikutnya. Niat yang berikutnya, yang kalau pian duduk di majelis ilmu, usahakan jangan tertinggal niat yang berikut ini. Di antaranya adalah bila pian duduk di majelis ilmu, maka niatakan duduk di majelis ilmu itu supaya dapat rahmat Allah, supaya dapat ketenangan dalam hidup, supaya dapat keutamaan, dihormati oleh para malaikat Allah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada sebuah kaum atau suatu kaum yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah. Jadi duduk di majelis, duduk di rumah Allah, duduk di masjid kayak pian saat ini. Maka yatluna kitab Allah wa yatadarrusunahu bainahum. Disebutkan di sana ayat-ayat Allah, kemudian mereka mempelajarinya, disebutkan maknanya, disebutkan artinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Nah, yang pertama, Allah akan berikan kepada mereka ketenangan. Allah akan berikan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka dengan rahmat Allah.
wa haffathumul malaika, dan mereka akan diliputi oleh para malaikat-malaikat Allah, dihormati oleh para malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan puji mereka di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang juga bisa kita masukkan ke dalam niat pada saat kita duduk di majelis ilmu. Ya Allah, supaya hati ulun ini tenang ya Allah, supaya ulun ini dapat rahmat dari Engkau ya Allah. Karena kita masuk surga itu di antara sebab terbesarnya adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah juga niat yang kita hadirkan pada saat kita duduk di majelis ilmu. Kemudian yang berikutnya, di antara niat yang sebaiknya kita hadirkan pada saat kita duduk di majelis ilmu adalah niat untuk supaya kita ini kawak menyampaikan kepada orang lain. Niat supaya kita kawa menyampaikan kepada orang lain, dan orang lain itu dapat hidayah dan petunjuk dari kita. Luar biasa Pak. Bila sampai ada orang pian usahakan sidin dapat petunjuk, sidin dapat ilmu, kemudian mampu untuk menjalankannya, dapat hidayah, maka besar pahala pian. Tapi untuk sampai ke sana pian harus duduk di majelis ilmu dulu. Munnya membimbing orang kada berilmu, ini bisa tersalah. Sehingga duduk di majelis ilmu atau betakun lawan ustadz atau betakun lawan guru, kemudian hanya pian membimbing orang. Nah, kalau pian bisa membimbing orang dari nang awalnya salah kemudian jadi bujur, dari nang awalnya jauh dari agama Allah kemudian dekat dengan agama Allah, dekat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka pian dapat pahala yang sangat besar sekali. Ujar Nabi SAW, man da'a ila huda, barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebenaran, kepada hidayah, kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu, maka orang yang mengajak kepada kebaikan tersebut, membimbing orang lain kepada kebaikan tersebut, nang awalnya salah jadi bujur, kemudian nang awalnya kada tahu amal soleh tersebut lalu menggawi amal soleh tersebut, dan seluruh dari apa yang disebabkan karena pian membimbing sidin, kuitan kah atau misalnya ading kakak kah, maka seluruh pahala nang digawinya akan mengalir kepada pian tanpa mengurangi pahala orang nang menggawinya. Pian melajari lawan anak pian membaca surat Al-Fatihah sampai inya bisa, maka sampai kapanpun inya solat membaca surat Al-Fatihah itu seumur hidupnya, karena bisanya akibat dari pian melajari, maka pahalanya mengalir ke pian tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari si anak pian yang membaca surat Al-Fatihah tadi pada saat solat. Makanya ulun sering sampaikan bala ngaran surah Al-Fatihah itu jangan luput pian yang melajari anak pian. Jangan sampai pahalanya diambil guru mengajinya. Bayangkan anak seorang Al-Fatihah barang nih nang pasti dibacanya 5 waktu pada saat sholat setiap hari. Al-Fatihah barang nih nang pahalanya mengalir ke pian. Al-Fatihah anu guru mengajilah ulun melajari. Kadusah pian melajari, ulun aja melajari, pian nang lain kena. Tapi pian harus bisa dulu surah Al-Fatihah ini, tersusulait juga membaca Al-Fatihah, jangan tersalah kena pian melajari. Pian harus duduk di majelis ilmu dulu, harus bujur-bujur tahu dahulu ilmunya, dan itu berlaku untuk semua hal. Pian membimbing orang lain, kemudian pian ini ada nah orang membutuhkan masjid di kampung di sana, kada ada masjid belum, banyak lagi orang nang hanyar masuk Islam di sana di kampung misalnya. Pian hendakkah menyumbang? Pian menunjukkan nih, bila pian menyumbang, alhamdulillah, insya Allah pian dapat pahala dari Allah, dibangunkan oleh Allah rumah di dalam surga. Lalu ujar sidin tadi nang awalnya kada tahu pahalanya, yang awalnya kada tahu bahwasanya di tempat tersebut ada orang nang membutuhkan masjid, aku menyumbang, aku misalnya sekian ratus juta. Dari pahala sidin nang menyumbang tadi sekian ratus juta, pahalanya sidin dapat,
dan plus pian dapat pahalanya tanpa mengurangi sedikit pun pahala sidin nang menyumbang tadi. Bisa dimengerti sampai sini Pak. Jadi bilanya pian hendak banyak bisi pahala Pak, pian menyampaikan ke orang dan orang itu melakukan, maka ujar Nabi SAW akan diberikan pahala sama seperti orang nama amalkan tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang nama amalkan. Bapak nyaman kalau? Nah itu pian pada saat duduk di majelis ilmu niatkan agar supaya pian bisa dapat pahala dari cara yang demikian. Baik, kemudian yang berikutnya, masih kuat kalian? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara niat yang sebaiknya kita niatkan pada saat kita duduk di majelis ilmu, ya, agar supaya pada saat kita duduk di majelis ilmu ini, supaya kita ini didoakan ampunan oleh seluruh makhluk Allah. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu dan berisi ilmu lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain, dan mengajarkan itu baik, kada mesti harus duduk di pengajian, kada mesti pian harus duduk berbicara di sini, kada mesti pian bisa mengajarkan ke siapa saja, tetangga pian, ke anak pian. Kayak apakah caranya? Barangnya begimitan mengajarkannya kawan pian sekantor, maka ujar Nabi SAW akan dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk Allah. Nah ini keutamaan duduk di majelis ilmu, keutamaan pian berniat supaya pian diberikan doa atau didoakan oleh makhluk-makhluk Allah. Jadi nang meminta ampunkan doa itu, nang meminta ampunkan kesan kita bila kita duduk di majelis ilmu, berilmu kemudian berusaha untuk mengajarkannya kepada orang lain, baik ini adalah makhluk Allah, di antaranya para malaikat-malaikat Allah. Dalilnya ujar Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardin, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, hatta namlatu fi juhriha, sampai semut pun di dalam lubangnya, hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al khair, sampai ikan di lautan pun Pak, sampai samut di lubang, sampai ikan di lautan akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Nah ini Pak, jadi untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain, ya kita harus berilmu, duduk dulu di majelis ilmu, berniat dulu supaya kita kau mengajarkan kebaikan untuk orang lain. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, nah, duduk di majelis ilmu supaya kawa kita berilmu dan mendapatkan pahala kendaraan terbaik. Kalau di dalam bahasa hadis disebut dengan unta merah. Jadi unta merah tuh bahari baik adalah kendaraan nang terbaik. Unta tuh ada nang coklat, ada nang hirang warnanya, ada nang coklatnya agak muda. Nang paling larang, nang paling bagus adalah unta nang kemerah-merahan. Ujar Nabi SAW, ya, fa wallahi, dan demi Allah, la ayyuhda bika rajulun wahidun, diberikan hidayah seseorang itu, satu orang saja, karena disebabkan olehmu, khairul laka min humrin na'am, jauh lebih baik bagimu ketimbang unta merah. Unta merah itu kendaraan paling larang. Wah ini kendaraan apa yang paling larang? Anggap kendaraan itu maka lebih baik daripada kendaraan itu Pak. Apa aja mereknya, misalnya apa mobil atau apa, kendaraan yang paling larang, maka kendaraan yang paling larang itu lebih baik dari itu balasan bagi pian apabila ada orang yang dapat hidayah, dapat petunjuk karena pian. Nah ini niat-niat yang bisa kita niatkan pada saat kita duduk di majelis ilmu. Maka semakin banyak niat pian, pertama karena Allah, untuk mengangkat kebodohan diri, untuk supaya kita bisa mengajarkan kepada orang, lalu kemudian pian niatkan niat-niat yang tadi kita sebutkan, sehingga bila pian meniatkan satu persatu dari yang kita sebutkan tadi, pahala pian akan semakin banyak. Karena sebagaimana dikatakan oleh Nabi tadi, likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu akan mendapatkan porsi pahalanya
sebagaimana apa yang dia niatkan. Bila nang pian niatkan banyak, maka pian akan diberikan oleh Allah sesuai dengan niat pian. Bila nang pian niatkan itu sebuting aja, pokoknya duduk aja dulu di majelis ilmu, dapat ilmu, maka berarti cukup sampai di situ. Nah, maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, usahakan untuk supaya kita bisa meraih atau meraup ilmu, kemudian meraup pahala sebanyak-banyaknya pada saat kita duduk di majelis ilmu. Tentu saja diantaranya adalah dengan berniat, dengan niat-niat yang tadi telah kita sebutkan. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.